Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tris Lestari SKM, selaku dosen penggabung mata kuliah Hematologi Dasar. Saya, Nadila Kristiani, NIM 2113148, akan memaparkan mengenai materi praktikum Hematologi Dasar. Di sini saya akan memaparkan tentang 5 materi praktikum hematologi. Pertama adalah hitung jumlah eritrosit, yang kedua adalah hitung jumlah trombosit, yang ketiga adalah hitung jumlah leukosit, yang keempat adalah hitung jumlah eosinofil, dan yang kelima adalah hitung jumlah retikulosit. Eritrosit adalah memiliki bentuk cakram konkav dengan diameter 7-8 mikrometer dan tipis di bagian tengahnya. Prinsip dari pemeriksaan hitung jumlah eritrosit adalah diajarkan dengan reagen Hayem, maka sel-sel selain sel eritrosit akan lilis. Cara kerja: pertama, memipet darah menggunakan pipet toma eritrosit sampai tanda batas 0,5. Kedua, membersihkan sisa darah pada ujung pipet menggunakan tisu. Tiga, membersihkan reagen Hayem sampai tanda batas 101 dengan menghindari adanya gelombang udara. Empat, mengocok pipet toma dengan menutup ujung menggunakan jari selama 2-3 menit. 5. Membuang 3-4 tetes pertama. 6. Meneteskan ke dalam bilik hitung dengan cara mengalirkan 1 tetes pada pinggir penutup. 7. Inkubasi 2-3 menit agar sel menyebar dan diam. 8. Menghitung sel eritrosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali dalam 5 kotak sedang 5R, masing-masing terdiri dari 16 kotak kecil. 9. Eritrosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kiri bawah. Nilai normal eritrosit bayi baru lahir 4,8-7,2 juta sel per milimeter kubik. Anak 3,8-5,5 juta sel per milimeter kubik. Pria dewasa 4,6-6,0 juta sel per milimeter kubik. Wanita dewasa 4,0-5,0 juta sel per milimeter kubik. Yang kedua adalah hitung jumlah sel trombosit. Ciri-ciri sel trombosit adalah sel tak berinti berbentuk cakram berdiameter 2-4 mikrometer. Prinsip dari hitung jumlah sel trombosit adalah darah dianjurkan dengan penambahan reagen CBC. Trombosit terwarnai oleh pewarnaan brilliant grizzly blue sehingga sel berwarna biru terang dan mudah dihitung di bawah mikroskop. Cara kerja: pertama, menghisap darah menggunakan pipet toma eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau 1. 2. Membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet toma dengan tisu. 3. Menghisap reagen CBC sampai tanda batas 101 dan menghindari adanya gelembung udara. 4. Mengocok pipet 2-3 menit. 5. Membuang 3-4 tetes pertama. 6. Meneteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. 7. Inkubasi selama 15 menit agar sel menyebar. 8. Menghitung sel trombosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. 9. Menghitung trombosit pada 16 kotak kecil dengan ukuran 0,5 mm kali 0,5 mm pada 10 kotak sampai dengan 25 kotak sedang eritrosit dengan ukuran 0,20 mm kali 0,20 mm. 10. Trombosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Normal prematur 100.000 sampai 300.000 sel per milimeter kubik. Bayi baru lahir 150.000 sampai 300.000 sel per milimeter kubik. Bayi 200.000 sampai 475.000 sel per milimeter kubik. Dewasa 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Adalah sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dan dapat bergerak secara amoeboid. Prinsip dari hitung jumlah sel leukosit adalah sel darah merah diencerkan dengan larutan truk, maka sel darah selain leukosit adalah akan hancur oleh asam asetat. Kemudian sel leukosit diwarnai oleh gentian violet. Jumlah sel leukosit dalam volume pengenceran tersebut terhitung dengan menggunakan bilik hitung. Cara kerja: pertama, memipet darah sampai tanda batas 0,5 atau 1. 2. Membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet toma dengan tisu. 3. Menghisap reagen truk sampai tanda batas 11, menghindari adanya gelembung udara. 4. Mengocok pipet 2-3 menit. 5. Membuang 3-4 tetes pertama. 6. Meneteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. 7. Inkubasi 2-3 menit agar sel menyebar. 8. Menghitung sel leukosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. 9. Menghitung sel leukosit pada 16 kotak sedang dengan ukuran 0,25 mm kali 0,25 mm pada sudut bilik hitung. 10. Leukosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kiri bawah menghitung 4W kali 50. Nilai normal sel leukosit
Bayi baru lahir 9.000 sampai 30.000 sel per milimeter kubik. Anak usia 2 tahun 6.000 sampai 17.000 sel per milimeter kubik. Anak usia 10 tahun 4.500 sampai 13.500 sel per milimeter kubik. Dewasa 4.500 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Hitung jumlah sel eosinofil. Ciri sel eosinofil adalah memiliki nukleus dengan 2 jumlah lobus dan terkadang berwarna merah. Prinsip dari hitung jumlah eosinofil adalah sampel darah diajarkan dengan pelarut yang mengandung eosin atau Van Durgen yang dapat melisiskan sel selain eosinofil dan granula berwarna merah, sehingga dengan mudah dapat terlihat jumlah sel eosinofil dihitung dalam kamar hitung di bawah mikroskop. Cara kerja: pertama, memipet darah EDTA sampai tanda batas 0,5 atau 1. 2. Membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu. 3. Menghisap reagen Van Durgen sampai tanda batas 11, menghindari adanya gelembung udara. 4. Mengocok pipet 2-3 tetes. 5. Membuang 3-4 tetes pertama. 6. Meneteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. 7. Inkubasi selama 15 menit agar sel menyebar. 8. Menghitung sel eosinofil di bawah mikroskop dengan berbesaran 40 kali. 9. Menghitung eosinofil pada 9 kotak besar dengan ukuran 1 mm x 1 mm. 10. Eosinofil dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Nilai normal sel eosinofil adalah 50-350 sel per milimeter kubik. Yang kelima adalah hitung jumlah retikulosit. Ciri dari sel retikulosit adalah sel darah merah yang masih berkembang dan belum matang. Prinsip dari ini adalah retikulosit adalah eritrosit muda yang masih mengandung sisa-sisa kromatin atau RNA. Sisa-sisa RNA diwarnai dengan pewarnaan supravital atau new methylene blue atau brilliant crystal blue yang mengandung granula atau filamen berwarna biru. Pada hitung jumlah sel retikulosit menggunakan 2 cara. Pertama, cara basah dan cara kering. Pertama, cara basah adalah meletakkan 1 tetes larutan supravital di tengah kaca objek. 2. Meletakkan 1 tetes darah EDTA di atas zat pewarna. 3. Mencampurkan kedua tetesan sampai terhomogenkan dengan sempurna. 4. Menutup campuran dengan kaca penutup sehingga lapisan dasarnya menjadi benar-benar tipis. 5. Inkubasi beberapa menit. 6. Memeriksa di bawah mikroskop dengan berbesaran 100 kali. 7. Memilih area di mana eritrosit tersebar merata, kemudian menghitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Kedua, cara kering. Pertama, meneteskan 3 tetes cat warna supravital ke dalam tabung serologi. 2. Menambahkan 3 tetes darah ke dalam tabung. 3. Mengocok hingga kedua campuran terhomogenkan dengan sempurna. 4. Memipet dan meneteskan sebanyak 1 tetes ke dalam kaca objek. 5. Membuat sediaan apus dengan membiarkan sampai kering di udara. 6. Memeriksa sediaan di bawah mikroskop dengan berbesaran 100 kali. 7. Memilih area di mana eritrosit tersebar merata, kemudian menghitung jumlah retikulosit sampai 100 eritrosit. Nilai normal sel retikulosit. Bayi baru lahir 2,5-6,5%. Bayi 0,5-3,5%. Anak 0,5-2,0%. Dewasa 0,5-1,5%.